Selamat pagi, adik-adik. Selamat pagi, Kak Ayo. Brian. Selamat pagi, Kak Brian. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Karoli, dan teman-teman semuanya. Nah, hari ini Kak Brian akan jadi MC-nya adik-adik hari ini. Nah, gimana nih adik-adik hari ini sudah siapin Alkitabnya masing-masing? Ayo, ayo mana Alkitabnya? Ditunjukin ke layar semua. Udah bawa Alkitabnya. Nah, ini Alkitabnya Kak Brian di sini. Ada di sini. Ini punya Kak Lydia, Kak. Nah, yang selanjutnya Kak Brian. Oh iya, warnanya merah ya sampulnya. Iya, warnanya Oke, Kak merah. Brian batik ini. Nah, sekarang siapa di sini yang sudah mandi? Siapa yang sudah mandi? Ayo, wah Bu Vivin, Kak Lydia. Ayo, teman-teman yang lain. Sudah mandi semua kan? Oh iya, sudah pada angkat tangan. Oke, kalau udah siap semuanya, nah sekarang Kak Brian mau ngingetin nih, kalau kemarin itu dirayakan Hari Anak loh. Wah, jadi harinya adik-adik semua. Gitu. Nah, karena kemarin itu Hari Anak, Kak Brian mau ngajak adik-adik nyanyi nih. Yesus cinta semua anak. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Yesus cinta semua anak. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang dicintai sama Tuhan? Saya. Ya, kita semua dicintai Tuhan. Tidak memandang siapa kita, tapi semua dicintai oleh Tuhan. Yuk, sekarang kita nyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, Tuhan Yesus itu cinta loh sama semuanya. Mau warna kulitnya merah, kuning, putih, hitam, Tuhan Yesus cinta sama semuanya. Sebelum kita lanjut, kita doa dulu ya adik-adik. Kita siapkan hati kita. Ayo, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah bangunkan kami pada pagi hari ini, dan kami sudah segar dan sudah siap mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dan berkati kami agar mengikuti kegiatan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami juga akan memuji Tuhan, jadi siap kami. Dalam nama telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Brian mau ngasih bocoran nih buat adik-adik sekalian. Cerita hari ini itu akan membahas Bapak Abraham. Kita kasih petunjuk sedikit. Nah, Bapak Abraham itu ada yang tahu nggak sih Bapak Abraham? Ada yang tahu nggak Bapak Abraham? Wah, kayaknya nggak ada yang tahu nih. Oke, kalau gitu supaya tahu kita nyanyikan langsung aja ya lagu Bapak Abraham. Ayat berapa? Maksudnya Iya. ayat berapa? Abraham. Iya, Bapak Abraham. Ayatnya. Oke, mari kita nyanyikan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya
Oke, jadi Kak Brian mau nanya nih, anaknya Bapak Abraham, gimana anaknya Bapak Abraham? Seberapa banyak? Ada yang tahu? Ayo. Tadi dari lagunya, anaknya Bapak Abraham banyak sekali. Banyak sekali. Ya, nanti lanjut ceritanya. Nanti akan diceritain lanjutannya. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke cerita hari ini, yuk kita siapin persembahan yuk adik-adik. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita mau nyanyi. Jadi mungkin bisa minta tolong papa mama untuk menyiapkan persembahan yang bisa di-scan di QR code. Oke, adik-adik. Jadi kita bawa persembahan kita semua untuk Tuhan. Yuk kita pujikan bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa ke Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke. Ya, kita udah memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa ya. Jadi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Tolong berkati Papa Mama yang sudah bekerja untuk menghasilkan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa agar persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar dan juga pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, tadi kan Kak Brian udah ingetin adik-adik nih untuk siapin Alkitabnya masing-masing ya. Nah, sekarang kita mau siap-siap dengerin cerita. Tapi sebelum kita pisah kelas, yuk kita nyanyikan satu lagu lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari,
Oke, adik-adik. Sekarang kita waktunya untuk dengerin cerita. Kita pisah kelas dulu ya, adik-adik. Ya, oke. Yang kelas kecil bisa stay di sini ya. Nanti yang kelas besar bisa pindah ke sebelah. Selamat Pagi, pagi. Halo, Tante. Pak. Selamat pagi. Ini cuman Feren sama Revin ya? Halo, Feren, Revin. Halo. Halo, Feren. Halo, Feren. Halo. Oke. Jadi cuma 2 ya? Nggak apa-apa ya? Tetap semangat ya. Halo, Halo. Feren sama Revin. Sebelum mulai cerita, Kak Mayen mau tanya, kalian pernah mendapatkan janji nggak? Mungkin dari papa, mama, atau guru. Pasti pernah ya? Pernah kan? Nah, janji itu pasti ditepati apa enggak? Gimana? Pasti selalu ditepati enggak? Enggak ya. Mungkin kadang terlupa atau ada hal-hal lain ya. Tapi bagaimana kalau Tuhan yang berjanji kepada kita? Gimana? Wah, kalau Tuhan yang janji pasti ditepati ya. Tapi harus tetap sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Ya, nanti hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya, Kak Mayen mau kasih teka-teki nih. Kak Adi, tolong ditampilkan gambarnya. Pasir sama bintang. Ditampilkan apa langsung bersamaan pasir sama bintang, bisa nggak? Buatnya terpisah, Kak. Oh, oke deh, nggak apa-apa. Yang satu-satu dulu tadi, yang pasir atau bintang dulu. Ini ada gambar bintang ya. Nah, kalian pernah nggak melihat bintang di langit waktu langit cerah begitu banyak sekali bintang-bintang? Pernah nggak berusaha menghitung? Kalau pas banyak gitu, bisa nggak dihitung? Nggak bisa ya, banyak sekali. Nah, demikian juga dengan gambar satunya lagi Kak Adi. Ya, ini gambar apa? Feret, Revin? Gambar pasir. Laut. Ya, gambar di pantai ada banyak, begitu banyak pasir. Pernah nggak kalian menghitungnya? Ada berapa pasirnya? Pernah? Nggak pernah ya, kengangguran apa ngitungin satu-satu sampai kapan selesai bisa kehitung ya, saking begitu banyaknya. Nah, tadi kita sudah melihat gambar bintang. Terus ini gambar pasir. Dan juga tadi kita sudah ngobrol tentang janji. Nah, teka-tekinya, ketiga hal ini tadi berbicara tentang apa ya? Menyangkut tentang apa ya? Siapa yang tahu? Terus kalau tahu, itu diberikan kepada siapa? Siapa yang tahu? Ingat nggak? Siapa yang berjanji dan janji itu diberikan kepada siapa? Tadi ada tentang janji, ada tentang bintang di langit, ada tentang pasir di pantai. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, kalau enggak sekarang kita buka Alkitab deh. Kita buka di Alkitab Kejadian 22 ayat 17. Belum Kak Adi, habis ini ya. Ini kita baca dulu
janji itu menyangkut apa kok ada bintang di langit, ada pasir di pantai. Kita baca Kejadian 22 ayat 17. Kak Meyan aja yang baca ya. Yang nanti berikut baru bergantian Revin sama Feren. Ini Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, itu tadi adalah janji. Siapa yang berjanji? Tuh. Siapa yang berjanji? Tuhan. Tuhan. Tuhan berjanji kepada siapa? Masih ingat? Bapak A? Bapak A? Bapak siapa? Abraham. Ya, Tuhan berjanji apa kepada Bapak Abraham? Bahwa keturunannya nanti akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Nah, adik-adik, sebelum bercerita, sekarang kita buka Alkitabnya. Bisa ditampilkan ke Adi dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Oh, ada Celo juga ya. Yuk, kita buka sama-sama di Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Ya. Anak-anak ada berapa ini? Revin, terus sama siapa? Selo Feren. Velo, Feren. Feren. Oke, kalian Tyler. bergantian. Apa? Tyler. Oh, ada 4 orang ya. Ya. Oke, Sailor, Feren, Velo, sama siapa tadi? Revin. Oke, bergantian aja. Kak Meyen baca yang ayat ganjil, anak-anak baca ayat genap. Ya, udah siap ya? Yuk, Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ayat 20. Semua anak-anak. Dan Ishak berumur 45 tahun. Ketika dan anak tua orang Aram dari dan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Oke, kalian lanjut baca ayat 21, terus 22 anak-anak lagi, seterusnya sampai ayat 28 ya. Nanti pembacaan kita kalian perhatikan, soalnya nanti waktu cerita ada beberapa pertanyaan dari Kak Meyer ya. Ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak tolaan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ayat 24.
Setelah genap harinya untuk Ishak, Ishak, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Ayat 26, semua. Sesudah itu pula adiknya tangannya memakan tumit Esau. Sebab itu dinamakan Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ayat 28. Anak-anak. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Rebeka Ya, adik-adik, tadi kita sudah tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham bahwa keturunannya akan banyak sekali seperti pasir di tepi pantai dan bintang di langit. Nah, adik-adik, tapi waktu itu Abraham sudah tua, tapi Bapak Abraham mau percaya kepada janji Tuhan. Ya, walaupun waktu itu dia sudah tua. Demikian pula dengan istrinya Sarah. Ya. Nah, pada akhirnya Tuhan menepati janjinya dengan memberi seorang anak kepada Bapak Abraham. Belum ke Adi. Nah, anak seperti yang kita tahu, anaknya ini bernama Ishak. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan kan tadi sudah berjanji ya bahwa keturunannya akan banyak sekali. Keturunan itu apa? Keturunan itu anak, cucu, dan seterusnya ya. Lah, tapi ini kok anaknya cuma satu? Itu pun diberi Tuhan waktu Abraham sudah tua. Ya, wah, gimana ya? Kira-kira janji Tuhan ini bisa terwujud enggak? Nah, adik-adik, terus anaknya si Ishak ini bertumbuh dewasa dan akhirnya dia juga menikah. Tadi kalian sudah baca kan? Sekarang Kak Mayan mau tanya. Tadi pada umur berapa Ishak itu menikah? Umur berapa? 40. Benar. Good. Pada usia 40 tahun Ishak menikah dengan siapa? Dengan Ribka. Ya. Nah, adik-adik, setelah menikah dengan Ribka, kalau orang yang menikah harapannya pengen segera punya anak ya. Apalagi Ishak juga tahu, dia juga pernah mendengar cerita dari ayahnya Abraham kalau Tuhan berjanji akan membuat keturunannya sangat banyak. Tapi ini sudah lama menikah, belum juga punya anak. Tahu nggak adik-adik, pada umur berapa Ishak baru diberikan anak oleh Tuhan? Tadi kita sudah baca loh di Alkitab. Siapa yang tahu pada umur berapa anaknya baru lahir? Ayo dilihat di ayat 26. Pada umur berapa? 60. Iya, pada saat Ishak berumur 60 tahun baru punya anak. Padahal dia menikah di umur 40. Jadi setelah menikah sampai punya anak, mereka harus menunggu berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Lah, menurut kalian 20 tahun itu waktu yang singkat cuma sebentar atau lama sekali? Gimana? Lama sekali ya adik-adik. Ya, setahun setelah menikah ditunggu, belum juga ada anak. 2 tahun ditunggu, belum ada. Tunggu lagi terus 5 tahun, belum ada. 10 tahun, belum ada.
Terus sampai 15 tahun juga belum ada. Aduh, gimana ini ya? Ditunggu terus sampai 19 tahun. Belum ada. Akhirnya Ribka menjadi sedih. Kak Adi, boleh ditampilkan gambarnya. Nah, ini Ribka menjadi sedih ya. Aduh, ini kok aku sudah lama menikah, sudah 19 tahun, kok juga Tuhan belum memberikan anak. Padahal dulu Tuhan kan berjanji sama Bapak Abraham kalau keturunannya akan banyak sekali. Ini gimana ya? Jangan-jangan Tuhan itu lupa kali ya dengan janjinya. Waduh, gimana ini ya? Sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun loh ini. Sudah mau hampir 20 tahun, belum ada anak, satu pun loh belum ada. Bagaimana dengan janji Tuhan yang mau memberikan banyak keturunan nanti? Wah, jangan-jangan Tuhan ini PHP enggak ya? Adik-adik, apakah Ishak marah-marah, kecewa, terus dia apakah mengeluh kepada Tuhan? Yang tadi kita baca di Alkitab, apa yang dilakukan oleh Ishak? Di ayat 21. Apa yang dilakukan? Berdoa. Iya, ya. Ishak berdoa. Dia terus berdoa dengan tekun, terus berharap menantikan janji Tuhan. Ishak mau percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya, ya. Nah, adik-adik, akhirnya setelah 19 tahun lewat, setelah Ishak berdoa, akhirnya beneran Tuhan akhirnya mengabulkan. Akhirnya Bu Ribka hamil, dia mengandung, dan bukan hanya satu, tetapi 2 anak yang ada di dalam kandungan Bu Ribka. Nah, ini anaknya ada 2 ya, anak kembar di dalam perutnya Bu Ribka. Nah, tentu senang ya. Wah, akhirnya kita dikabulkan doa kita, dikasih anak sama Tuhan ya. Perutnya besar karena ada 2 anak di dalam perutnya. Ya, tapi kemudian Bu Ribka setelah perutnya makin besar, dia menjadi sedih lagi karena anaknya yang di dalam kandungan itu saling bertolak-tolakan, mereka saling mendorong, sehingga Bu Ribka merasa sedih dan tidak nyaman. Ya, nah dalam masalah yang dihadapi, apa yang dilakukan lagi sama Ishak? Di ayat 22. Kakinya ditarik. Belum, itu belum. Itu nanti kalau anaknya sudah lahir. Ini sebelum anaknya lahir, Bu Ribka kan merasa nggak enak. Soalnya anaknya itu di dalam perutnya saling bertolak-tolakan, saling dorong-mendorong. Terus yang dilakukan kan nggak enak pasti ya perutnya ya. Jadi mungkin lebih rasa sakit atau gimana. Nah, terus Bu Ribka sedih. Tapi mereka melakukan apa untuk masalah yang ada ini? Mereka melakukan apa di ayat 22? Berdoa. Ya, mereka tetap datang kepada Tuhan, berdoa minta petunjuk. Nah, Tuhan kemudian berkata kepada mereka bahwa 2 anak di dalam kandungan Bu Ribka itu nanti akan menjadi 2 bangsa yang besar, ya. Nah, keturunannya akan banyak sekali melalui nanti kedua anak ini yang dikandung oleh Bu Ribka. Ya, 2 anak ini akan menjadi 2 bangsa yang sangat besar, dan juga kedua anak ini memang begitu berbeda satu dengan yang lain. Ya, dan yang lebih tua kakaknya nanti akan menjadi hamba dari adiknya yang lebih muda. Nah, benar adik-adik, setelah Bu Ribka mengandung selama 9 bulan, lebih akhirnya lahirlah anaknya itu. Dan benar apa kata Tuhan? Bahwa
dua anak yang akan lahir. Ya, yang pertama yang lahir itu kulitnya berwarna merah dan berbulu, dinamakan Esau. Terus adiknya juga ngikut lahir ya, keluar, tapi dia lahirnya dengan memegang tumit kakaknya. Dan dia dinamakan Yakub. Kalau Yakub ini dia kulitnya lebih halus dan licin. Nah, anak-anak, kedua anak ini siapa tadi namanya? Esau dan Yakub. Ya, Esau dan Yakub. Kedua anak ini mereka bertumbuh makin besar, makin dewasa. Nah, kemudian Esau setelah dewasa dia suka berburu binatang. Karena itu dia suka tinggal di padang, ya. Suka tinggal di padang, berburu hewan, kemudian kalau sudah dapat hasilnya dibawa pulang ke rumah. Bapaknya Ishak suka makan daging buruannya Esau. Tapi berbeda dengan adiknya Yakub. Kalau Yakub suka tinggal di rumah membantu ibunya, sehingga Ribka lebih mengasihi Yakub. Ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Ya, kita juga adalah anak-anak Tuhan. Tuhan berjanji enggak kepada kita? Berjanji enggak? Apa janji Tuhan sama kita? Bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan memberkati kita. Ya. Nah, bagian kita terhadap janji Tuhan gimana? Kita mau percaya apa enggak? Ya, kita belajar percaya kepada janji Tuhan, ya. Meskipun mungkin kadang kita melihat kenyataannya berbeda, ya. Seperti tadi Bapak Abraham, seperti tadi Bapak Ishak, tapi mereka mau percaya kepada janji Tuhan dan tetap tekun berdoa, ya. Terus juga kita mau tetap taat melakukan kehendak Tuhan, ya. Nah, adik-adik, Kak Mayen pun dulu juga pernah, ya, dulu Kak Mayen juga pernah kena COVID, ya. Nah, kalau COVID itu bisa langsung sembuh enggak? Tentu enggak, ya. Ada waktu penantian, paling ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan baru sembuh. Nah, waktu Kak Mayen kena COVID itu, Kak Mayen cuman isolasi mandiri di rumah aja, di kamar ya sendiri. Kak Mayen tinggal sama anak-anak. Nah, puji Tuhan, meskipun kami tinggal serumah tapi beda kamar ya, anak-anak Kak Mayen tidak ikut terpapar. Terus juga Kak Mayen merasakan penyertaan Tuhan melalui ada beberapa orang yang mengirimkan obat, yang mengirimkan makanan, ada yang mengirim sembako. Karena Kak Mayen juga nggak bisa keluar kan untuk beli makanan, untuk masak, ya. Nah, puji Tuhan, pada akhirnya setelah 2 minggu Kak Mayen boleh sehat dan boleh kembali beraktivitas. Ya, itu janji penyertaan Tuhan buat Kak Mayen, ya. Ada banyak sih yang Kak Mayen alami dan tidak semuanya janji itu boleh langsung tergenapi, ya. Ada juga yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi Kak Mayen juga mau belajar percaya seperti Bapak Abraham dan juga Bapak Ishak. Demikian juga adik-adik semua juga harus belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dan dalam menantikan janji Tuhan, selain kita percaya, kita juga tetap mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, Tuhan tidak pernah janji kalau kita tidak pernah sakit, kita tidak bakalan menghadapi masalah. Tuhan nggak pernah janji seperti itu, ya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu bersama
dengan kita, ya. Dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan cara Tuhan, ya. Dan juga yang diberikan Tuhan itu adalah pasti yang terbaik buat kita. Oke, sekian firman Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya Kak Adi, ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi. Ayo anak-anak. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi segala keperluanmu untuk kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi. 2, 3. Filipi, ayo. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, kita baca sekali lagi terakhir sambil dihafal ya. Sambil dihafal dikit-dikit. Jadi jangan melihat apa Alkitab atau laptopnya terus ya. 1, 2, 3. Filipi, ayo. Filipi, ayo semuanya 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku, ayo. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, ayat hafalan ini diulang lagi, dihafalkan minggu depan ya. Ya, udah kalian catat ya, ayat hafalan hari ini ya. Filipi 4 ayat 19 dicatat, dihafalkan minggu depan, diulangin lagi. Ya. Jadi bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya menurut apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu, ya. Dan sekarang kita coba ulang ayat hafalan minggu lalu. Siapa yang bisa? Kita baca sama-sama dulu sekali. Setelah itu siapa yang bisa, boleh langsung ini menghafal ya. Kita baca dulu bersama sekali. 1, 2, 3. Ulangan. Ayo. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke, siapa yang bisa menghafal minggu lalu? Boleh langsung, Celo bisa. Ayo Celo. Siapa bisa? Skyler? Skyler, bisa hafal yang minggu lalu? Feren? Enggak, Miss. Belum hafal. Oke. Nanti yang hari ini dihafalkan minggu depan ya, Feren ya. Yang hari ini mana? Oh, yang tadi itu loh, yang Filipi. Iya, mau lihat lagi. 4 ayat 19. Oh ya. Aku cuma hafal ayatnya doang. Ya. Nah, tapi nanti coba belajar dihafalkan lengkap ya, ayat dan kata-katanya ya. Terus ini siapa? Revin bisa hafal enggak yang minggu lalu? Belum. Oke. Hah? Enggak. Yang hari ini hafal ya. Ya. Iya. Yang hari ini nanti kalian hafalkan, minggu depan diulang lagi ya. Oke.
Oke, kalau gitu sekarang kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih karena Tuhan berjanji untuk selalu menyertai, untuk selalu memberkati, dan Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk boleh tetap percaya, kami boleh tetap melakukan kehendak Tuhan, dan kami boleh tetap meyakini bahwa Tuhan akan memberikan apa yang terbaik kepada kami sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Oke, Kak anak-anak, Adi. kita mau nyanyi dulu ya satu lagu, biarpun gunung-gunung beranjak. Tuhan kita tetap setia dan tepati janji kita. Ya, semua ikut nyanyi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, sekali lagi ya, janji Tuhan tetap setia. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, minta tolong Kak Lydia untuk tutup dalam doa ya. Oke, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu dalam kehidupan Ishak dan juga Ribka, dan terima kasih karena kami juga Engkau berikan kesempatan untuk kumpul bersama-sama untuk memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, setiap kami boleh terus merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, dan berkati kami supaya kami juga terus setia untuk menantikan janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap sekolah anak-anak, kiranya Engkau boleh memberkati, menyertai sekolah mereka, memberkati dalam setiap pergumulan di sekolah mereka. Kau juga memberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang datangnya dari Engkau, proteksi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena namamu kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Bye.